Maaf Pak, masih zikir petang. Oh oke, nggak apa-apa. Tunggu dulu aja kali ya. Bagaimana adik-adik kabar kalian hari ini? Apakah kalian ikut YN Roadshow? Roadshow stage. Kayaknya kalau YN Roadshow ke setiap provinsi, tapi temanya tuh bentuknya kayak YN stage, seru kali ya. Aduh, Syabil kayaknya masih bantu-bantu di sana. Sangat tidak ramah ya. Dia sedang bantu-bantu kayaknya. Jadi sepertinya belum bisa jadi host moderator, so biarkanlah. Ada Ustadz Felix ya di sana. Syamil foto Ustadz Felix. Top tuh radikal. Ranknya udah tinggi tuh, XP-nya gede. Ayo guys, kita pas rank radikal. Apa sih? Guys, aku mau nanya, bener gak sih hitunganku kayak misalkan ada satu video, dia tuh satu videonya 20 menit. Nah terus tuh ada 10 video, nah, jadi tinggal 20 menit dikali 10 gitu kan, jadi 200 menit. Nanti dibagi 60, oh iya dibagi 60 ya, dibagi 60 dari menit tadi ke 60. Begitu ya, aku lupa cara menghitung waktu gitu. Saya sedang menghitung berapa waktu yang harus kita spend untuk menamatkan One Piece. Kan satu episode One Piece itu 20 menit. 20 kali 10.000. Kali 1.000 sama dengan 20.000 dibagi 60 sama dengan dibagi 24. 13 hari. Bener gak sih ngitung? Wah, bodo amat. Jadi 2 minggu full ya. Minggu full. 13. Aktif nggak sih nonton One Piece? Menghabiskan waktu 1 minggu. Itu sambil on anaknya. Tapi nggak tahu dia bisa jadi operator kan. Mana seru sih, kirain untuk apa? Berapa episode udah? Oh tadi aku baru sampai episode 41 tamat. Kayaknya kapan ya aku nonton tuh, kayaknya seminggu ini. Masih ribuan episode. Terus bukan One Piece, berapa sih? One Piece itu kan PIC itu pieces ya. One Piece jadi satu pieces. 1005 baru. 1017. Bisa lah. 1017. BTW itu ya Hunter x Hunter. Hunter x Hunter bakalan ada ini yang baru. Gak tahu animenya atau manganya itu yang baru. Pasti bakal lanjut itu alurnya.
masih pada TikTok kah? Kita tunggu saja. Ambil tinggi. Ya, ya tinggi emang. Lebih tinggi dari Sir Felix coba. Ambil salah satu orang yang kalau ngobrol aku harus menengadahkan tuh ngeliat ke atas ya. Terus ngeliat ke atas aku ngobrol sama dia. Seumuran. Maklum, Habib beliau punya genetik keturunan orang Arab. Kan gede-gede tuh. Dan saya orang pribumi, adik-adik. Orang Nusantara. Jadi genetiknya juga kayak gitu. Ini yang Ahwat masih lama kah? Tumben Mas Ian diem-diem nih. Biasanya berulah ya kan. Menang. Mas Ian tidak bersuara dan berkata-kata. Hanya sebagian masih sedikit. Ian nih, gak ngetik mulu Mas Ian. Sedang menjadi cowok cool ya guys ya. Kak Fitri dah ada. Yang lain masih ini ya. Tunggu 2 menitan lagi aja lah. Emoticonnya. Cool lah. Mantap. Hmm. Udah nih tak mulai aja Pak. Baru berempat kita. 1 menit lagi.
Oke lah ya, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan dan sampaikan kepada Habibana Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari ini kita bakalan melanjutkan materi yang kemarin, masih di dalam bab apa ini, isim-isim yang dinasabkan. Nah, kita bakal lanjutkan yang kemarin. Kemarin kita baru sampai ini ya, maf'ul kalau zorof kemarin kita udah belum? Zorof kemarin kita udah belum? Belum ya? Belum kayak Pak. Ya sudah. Kita sekarang lanjut zorof lebih itu. Nah, ini sekarang kita bakal memasuki zorof zaman al makan. Zorof zaman tuh keterangan waktu dan zorof makan adalah keterangan tempat. Zorof zaman itu adalah isim zaman yang dinasabkan dengan takdir, maknanya fi. Contoh zorof zaman al-yaumi, al-yaulati, godwatun, bukazah, saharon. Jadi ini tuh tentang zaman tuh waktu. Pagi hari, di malam hari, di pagi hari, di waktu sahur, besok, di waktu malam, di waktu subuh, di waktu sore, lama-lamanya, besok-besok suatu ketika. Nah, ini tuh zorof zaman itu adalah keterangan waktu. Jadi ketika ada di suatu kalimat terus ada kata itu untuk menerangkan waktunya, itu berarti zorof zaman. Nah, kalau zorof itu di i'rab nasab. Nah, selanjutnya ini adalah zorof makan. Kan makan di bahasa Indonesia tuh ini artinya tuh makan tuh kegiatan memakan, kegiatan memakan suatu makanan. Kalau di bahasa Arab itu makan tuh malah tempat. Jadi keterangan tempat. Zorof makan. Zorof makan adalah isim makan yang dinasabkan dengan takdir, maknanya fi. Jadi maknanya itu mirip fi ya. Fi itu kan di pada. Contohnya amama, khalfa, qaddama, waro'a, auqan, tahta, inda, ma'a, iza'a, jidda'a, ilqa'a, dan lain-lain. Nah, artinya tuh di depan, di belakang, di depan, di belakang, di atas, di bawah, di sisi, bersama, di depan, di sana, di sini. Kayak gitulah. Jadi untuk keterangan terkait makan atau tempatnya, apakah di depan, misalkan buku itu di depan Zaid atau enggak buku itu di belakang Zaid. Nah, ini itu disebutnya zorof makan. Kayak gitu. Sampai sejauh ini ada yang mau ditanyain dulu? Kita santai aja lah ya. Entah kenapa hari ini kayaknya sepi banget Madani. Kayak tadi siang kayaknya rame deh. Kayaknya yang tertinggal. Oke, monggo. Ada yang mau ditanyakan? Kayaknya tuh orang-orang yang join Arabic Quest
hari ini tuh adalah mereka yang tidak ikut ya stage ya. Jadi mereka diam. Tadi Zoroh makan apa Pak? Zoroh makan itu adalah suatu kata untuk keterangan tempat. Jadi untuk memperjelas tempat, apakah di depan, di belakang, itu gunanya untuk keterangan mana. Nah, monggo kalau nggak ada yang ditanyain lanjut dulu. Ustadz Felix padahal nggak ada di itu ya, di apa namanya, di listnya buat ini surprise gitu. Stick minta diikut Pak ya stage yang benar ya kah, ikut kah? Aduh, yalah saya percaya. Halo, belum kakak, dek. Wow, Kak Putri sangat sopan ya ke Maimunah tuh kemarin yang terakhir kali kita roasting ya. Aduh, jadi tradisi roasting ya gitu lah. Ya begitu. Oke, nggak ada yang ditanyain kali ya. Tapi nantilah lanjutnya dulu, kita santai aja. Oi, kalian itu nyaut-nyaut dong di kolom chat. Ngegas ya, nyuruh. Woi, woi, woi. Jangan udah tidur ini. Belajar bahasa Arab tuh suka bikin ngantuk. Nah, guys, kalian dicariin Kak Putri. Marah banget diem-diem. Iya kakak. Kalau Bang Irfani, aku jadi penasaran Bang Irfani ini buka Discord pakai apa Pak? Pakai apa? HP atau laptop? Laptop web wala. Iya, iya. Laptop saya nggak kuat sama. Emang apa itu? Itunya apa namanya? Apa itu speknya? Laptopku Discord ini apa namanya? Discord aplikasi itu suka jadi blue screen kan ya. Biasa suka otomatis tampil di awal itu ya. Terus kalau dibuka itu tumben nongol kan. Oh iya kemarin Bang Irfani ini ya sakit mah. Doa kita dikabul adik-adik. Kami mendoakan Anda loh. Sebagai gantinya ayo berikan harta. Enggak. Bercanda adik-adik. Kasih guys sama-sama dong. Tapi nggak tahu sih yang lain pada ngedoain nggak. Pada diem-diem baik soalnya yang cosplay orang sakit. Maaf nggak terima, makasih. Waduh. Sarah siapa sih? Kok aku jadi pusing lihat nama kalian? Walah Kak Fitri. Terus nginget-nginget ini aku. Ini ada Kak Kiraina. Halo Kak. Saya izin ya nyimak lagi di jalan. Walah, oke monggo. Welcome Kak Adelia. Timai apa Timai?
Halo. Ya jangan kaget aja ya buat Adelia yang baru join. Jangan kaget kalau kelasnya agak aneh. Tidak seperti kelas pada umumnya. Ya begitulah kelas kami. Saya warga baru, salam kenal semua, salam kenal. Aku perkenalkan nama aku Gozi Salam Al-Fatih. Biasa dipanggil Gozi atau Goji, bukan Joji ya. Joji itu yang bikin lagu itu, lagu overthinking. Kami hanya gabut. Sama sih, tapi nggak juga sih. Apa ya? Ya begitulah. Joji sih kan galau. Menurut rumor, Joji telah menyebabkan berbagai macam konflik. Mirip nama ikanku. Joji siapa? Wah, gue juga awalnya nggak tahu loh Joji siapa. Terus kayak, oh ini tuh lagu bikinan dia, soalnya ngeliat komen-komen gitu. Yang belum tahu Joji nggak usah dikasih tahu adik-adik, biarkan mereka penasaran seumur hidup. Atau mau setel lagunya di sini kah? Yuk yuk gas gas kah kita setel lagunya. Copyright biarin lah, ntar potong aja gampang. Kok dancing in, oh dance, oh ya bener dancing in the dark. Copyright tinggal dipotong aja, bisa lah ya. Bener ya, kita play ini apa namanya lagu Glimpse of Us judulnya tadi. Aku jadi lupa joki itu apa sih ini? J aku lupa loh ini. Oh, M-Play, ya Allah. M-Play akan mencoba menjadi manusia galau. Sini nulisnya glimpse of us gitu kah? Of food lagi. Ini bener. Bener ada. Kelas macam apa ini? Help. Potong aja biar kerja bener. Oh galau dulu. Oke bener. Udah deh meninggalkan kamera sejenak. Selamat menikmati adik-adik.
Ya begitulah. Cuman di Arabic kelas Madani coba lagi belajar bahasa Arab. Menggalau dulu kan dengerin Joji. Emang Bang Irfan nih ngetik apa itu? Mau belajar nanti gimana dah, nggak tahu lah. Kita pasrahkan saja. Ya, aduh, kayak radio-radio aja ya. Setelah ada iklan. Kemarin nasihati overthinking, sekarang dijatuhin. Iya bener ya. Baru kemarin kita bahas tentang thinking di sini. Sekarang sudah ini lagi ya. Ya begitu. Aduh, hobi cuma ini ya kayaknya. Oke, kita bakal lanjutin lagi kelasnya. Oh ya, mohon maaf buat Kak Adelia. Sekali lagi, emang gini ya kelasnya, bukan karena ada kesalahan apa, emang kayak gini konsep kelasnya. Sangat tidak jelas. Ya, aduh. Oke, lanjut lagi. Kita bakalan lanjut ke yang berikutnya. Salah satu isim yang dibaca nasab itu adalah hal, keterangan, kondisi. Apa-apa Kak? Aneh ya dipanggil kakak sama orang gimana, dan itu aneh. Tapi nggak apa-apa. Oke, keterangan kondisi. Al-hal huwa, al-hal adalah ismu sub, isim yang mansub, mafsur, lama bla bla bla. Hal termasuk isim yang dinasabkan yang menjelaskan tata cara atau keadaan yang sebelumnya samar. Jadi untuk mempertegas suatu keadaan yang samar atau tata cara yang samar, terus dipertegas dengan hal ini. Jadi keterangan juga sih, kalau di bahasa Indonesia tuh dia palingan dapat ini ya, jabatan katanya keterangan. Jadi kayak Zaidun, oh gini, Joji telah membuat galau warga Indonesia. Nah, terus adalah keterangannya apa gitu, terutama warga Instagram akan kayak gitu. Itu keterangan, keterangan kondisi warga Instagram di situ. Pak, jangan kecepatan geser-geser slide-nya, nanti nggak kecatat. Nggak, tadi ke scroll aku. Ayo udah tua. Aduh, saya dibilang tua. Apa nasib kalian, woi? Sadar diri. Diam atau ku expose typingan Anda. Walah, ayolah dah tua tuh ke Putri. Ya aku lagi. Aduh. Oke. Nah, kita lanjut. Contohnya, ulang Pak yang hal. Jadi hal itu adalah suatu isim yang tugasnya itu adalah suatu jabatan kata yang tugasnya adalah untuk memperjelas suatu keadaan yang sebelumnya samar, yang belum terlalu jelas. Nah, dia tuh ditambah hal jadi lebih jelas. Tangan kondisi dia tuh jadi menjelaskan kondisi yang awalnya samar jadi lebih jelas. Nih contohnya aja ya, biar langsung ngerti insyaallah. Waki betul farosa. Oh ini nih. Ja'a Zaidun rokib. Zaid telah datang dengan berkendaraan. Kan di sini telah berkendaraan. Nah, terus dengan hal ini lebih diperjelas. Wa betul farosa musrojan. Nah, terus itu diperjelas. Itu gunanya ini tuh apa sih? Oh, koma ya, koma kan. Nah, terus diperjelas di sini tuh hal dengan kuda menunggangi kuda. Oh, bukan, sorry salah.
Ini kan ada kalimat Zaid telah datang dengan berkendaraan. Nah, terus ini tuh ya sih benar-benar yang tadi. Aku menunggangi kuda. Nah, aku menunggangi kuda kan di sini tuh ada suatu kalimat ya. Tapi dengan nah halnya itu yang berpelana. Jadi memperjelas dari suatu statement sebelumnya kan statementnya aku menunggangi kuda, terus lebih diperdetail dan perinci kuda yang berkelana, bisa jadi juga kuda warna juga bisa jadi hal kondisi. Hal maf'ul bih beda. Kalau maf'ul bih itu kan objek suatu perbuatan ya, suatu kata kerja. Ini tuh keterangan dari suatu keadaan kondisi. Jadi untuk mendetailkan atau enggak memperjelas yang sebelumnya samar. Misalkan aku bertemu dengan Mas Ian yang menggunakan baju warna merah. Nah, yang menggunakan baju warna merah itu adalah hal atau fungsinya itu untuk memperjelas dan menjelaskan kondisinya. Aku sedang makan roti. Bukan, beda. Jadi aku sedang makan roti di situ kan jadi objek ya. Kalau mau aku sedang makan roti rasa coklat. Nah, rasa coklat di situ adalah hal atau keterangan kondisi. Kondisi kan bisa dari suara, warna, visual dan lain. Oh, naruhodo. Ya begitu. Jadi atau enggak aku sedang makan roti di rumah. Jadi di rumah itu untuk memperjelas kondisinya. Bisa jadi kan di kafe gitu atau di warkop bisa jadi. Sebenarnya kafe sama warkop tuh sama aja nggak sih? Cuman beda target segmen mereka. Kalau kafe itu untuk orang middle ke atas, terus kalau warkop tuh middle ke bawah. Tapi nggak middle ke bawah juga sih. Ya gitulah. Itu cuman beda bahasa dan penampilan. Secara garis besar mereka sama, dagang kopi. Fi'il, fa'il, maf'ul bihal. Nah ya kayak gitu susunan katanya. Ya, tapi kan tanpa hal juga suatu kata udah bisa. Tapi hal ini untuk memperjelas aja. Kan kalau suatu kalimat maaf bukan kata. Suatu kalimat sempurna di bahasa Arab itu kan asal ada fi'il, fa'il, maf'ul bih. Kalau itu jumlahnya ismiyah, tapi kalau jumlahnya itu jumlah fi'liyah. Kalau jumlahnya ismiyah itu mubtada khobar. Nah, itu udah cukup buat jadi kalimat yang sempurna atau bisa kita ambil makna dari kalimat tersebut. Kalau hal ini dia opsional. Tapi kalau ditambahin bisa memperjelas. Kadang emang butuh diperjelas juga. Kayak kunci di atas apa gitu. Kuncinya warna apa gitu. Ya untuk memperdetail lah dan menjelaskan kondisi sesuai ini ya nih definisi. Kayak gitu. Aduh, semoga dengan mendengarnya lagu Joji tadi tidak menurunkan konsentrasi dan tingkat penyerapan ilmu kalian ya. Aduh, kalau lagu tadi menurunkan tingkat penyerapan ilmu kalian, aku bakalan protes ke Joji sih. Kan orang biasanya protes ke Joji itu ini karena overthinking tentang sesuai lirik lagunya, tapi aku beda dari yang lain motifnya. Sudah tidak kuat. Aduh, apa perlu ditambah asupan lagu galopnya? Nanti hati-hati di jalan dimulai nih, di play di sini. Bahaya. Aduh. Monggo ada yang mau ditanya lagi kah seputar hal terangan kondisi. Lebih galau lagunya melewatkanmu yang di cover Bangkok. Judulnya apa? Melewatkanmu. Aku nggak tahu. Aduh, gitu. Tapi kayaknya di Yuk Ngaji nggak pernah nyanyi lagu galau dah kalau ada acara apa-apa ya. Seru deh kayaknya kalau Yuk Ngaji nyanyi lagu galau. Aduh. Oke, tunggu.
Tadi hampir lupa ini kelas Arab atau kelas Inggris. Aduh. Sama admin IG Lombok yang join Discord Madani. Oh iya, nanti admin Stickmin ikutan ini nggak ya? Kan yuk ngaji roadshow. Yuk ngaji roadshow Lombok nggak ya? Seru deh kayaknya kalau Stickmin ikutan. Bahagia aku kalau Stickmin ikutan yuk ngaji Lombok. Yuk ngaji roadshow Lombok. Tempat itu termasuk keterangan kondisi. Kalau tempat itu masuknya ke yang Zorof, Kak, keterangan tempat. Ya, kalau itu waktunya ke sini. Tapi ini lebih apa ya? Kayak contohnya berkelana, berwarna, warnanya apa? Kayak gitu kayak. Stickman orang Lombok kah? Waduh. Udahlah, kasihan Stickman identitasnya dan sampai diketahui. Tapi siapa tahu ya kan Stickman orang Lombok. Atau bisa jadi Stickman orang Kalimantan, siapa tahu. Begitu. Monggo ada lagi kayak mau ditanyakan. Jual info. Waduh, waduh, woy, jangan ini. Kasihan impostor, jangan-jangan adik-adik. Ini dari Kalsel, siapa tahu ya kan. Mas Ian ini impostor kayaknya adik-adik. Ini langsung dibungkam aja Stickmin halal kok dibungkam di Bennett. Ini tadi pasti duduk deket stage-nya Pak Walcott kan. Yang bener. Informan dia. Ya Allah kalian nyogok ini. Kalian kalau udahlah jangan dibahas. Ntar saya menyalahi apa namanya SOP dan terkait dengan Stickmin kerahasiaan identitas admin kata Madan. Final Fantasy 7 part 1 dan 2 mau Pak. Kalian daripada nyogok Mas Ian, nyogok saya aja. Sudahlah guys, pernah tahu. Maaf tidak benar. Es krim guys. Nasi Padang lebih mengenyangkan Pak daripada es krim. Pak Ustadz akhirnya tersogok. Tidak dong, tidak semudah itu. Membutuhkan 5 miliar untuk menyogok saya. Enggak dong. Pak, slide sebelumnya boleh diperlihatkan? Boleh dong. Nah, tentang Zorof. Enggak 1 triliun. Oh, boleh sih. Apalagi 1 triliun monggo ya. Oh iya, HX1 ini yang katanya bakalan ada yang baru lagi kan, bakalan dilanjut. Itu tuh apanya sih? Anime ya atau apa sih? Gue aja stok bukunya aman kan, tinggal dikit lagi. Mana ya bukunya? Tinggal berapa? Kurang dari 10 lah. Buku yang itu homeschooling. Bismillah homeschooling. Apa itu aku lupa judulnya. Lupa judul. Ntar kalau kalian beli buku itu ada foto-foto saya ntar. Saya masuk di buku itu adik-adik. Orientar tak deh. Siap. Ayo adik-adik promosi. Aduh, padahal ada ini ya, lapak promosi. Ya aku nggak pernah make di situ. Aku karena ada wewenang iklannya di sini aja ya langsung. Itu sogokannya Pak Wala. Aduh, nggak dong kan akadnya jual beli buku, jadi tidak akan saya beritahu. Tahu aja saya. Tahu aja Anda malah aja. Ya ya Mas Ian ini sangat visioner. Lihat dari berbagai aspek.
Ben Mas Ian tidak dibully hari ini. Oh ya, tradisi kita tidak terjalankan, guys. Mas Ian belum di roasting hari ini. Aduh, ini tim-tim roastingannya pada kemana dah? Kayaknya pada terbungkam. Apa kalian disogok Mas Ian jadi sudah apa namanya hijrah tidak mengrosting lagi nih? Tapi kayaknya hal yang sulit dipercaya. Tapi saya yang kena. Ya ya, Bang Irfani tadi di roasting ya. Wah ini kalau Putri dah ngetik bahaya nih. Aku lagi pusing sama catatanku yang berantakan. Aduh, kasihan. Aduh. Slide sebelumnya udah kan. Sibuk nggak bisa ngerosting. Waduh, bagus dong. Roastingnya diganti dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. Tuh banyak memenangkan nih warga tim Pratama ini sih. Anak-anak di kelas kayak gini. Langka ini biasanya kerjanya ngerosting mulu. Oke. Tunggu ada lagi kayak mau ditanyakan. Udah pada tobat Pak, ya lanjut. Oke ya. Tumben Mas Senja kalem, iya. Kayaknya ini jam-jam senjanya, jadi sedang menikmati. Kita lanjut dulu ya. Ngetik Mbak Senja. Mas Senja siapa yang Mas Senja sih? Jangan istri aslinya itu Mas Senja. Tiap hari Minggu Maimunah. Aku telat masuk jadi bingung kalian ngomongin apa. Padahal awal tadi nggak ada hubungannya sama yang sekarang loh. Aduh. Kalian weekend ngapain sih? Aku malam ini aku jadi operator weekend kadang aku malah jadi sibuk atau kendali sibuk brutal. Aku bingung mau ngapain roasting klien aja. Ya begitu ya. Oke kita lanjut. Sekarang kita bakalan bahas tentang bab tamyiz, keterangan zat. Ini akhir-akhir ini kita belajar tentang keterangan-keterangan. Tamyiz termasuk isim yang dinasobkan yang menjelaskan zat yang sebelumnya samar. Nah ini contohnya keringat Zaid mengalir, lemak bakar berlapis-lapis, badan Muhammad wangi, aku membeli 20 budak, aku membeli 90 ekor kambing. Bapaknya Zaid lebih mulia darimu, dan wajah Zaid lebih tampan darimu. Waduh, ini contoh atau ngerosting nih? Bapaknya Zaid lebih mulia dari lu, dan wajah Zaid lebih tampan dari lu. Sadar, boy. Contohnya sangat ini ya, contoh berkedok roasting. Aduh, random aja mbak, tadi aja malah putar lagu Inggris. Belum nyiapin catatan. Jadi dari tadi nggak nyatet, cuma dengerin Pak Goji saja, nggak apa-apa. Sejak kapan Maimunah dipanggil Mbak? Aduh. Astagfirullah. Dia beli bonak. Aku mau bener. Budaknya. Budak, mereka lagi ngomong sama budaknya. Dan bisa jadi budaknya itu kalian. Enggak. Yuk. Parah sekali saya.
Astagfirullah. Budak itu sifat, bukan dong. Budak ya budak, literally budak ya. Hamba sahaya tuh sinonimnya. Tapi dia orang kaya lah, punya 90 ekor kambing. Bentar ya. Kayak gitu. Astagfirullah Pak Ustad. Mungkin maksudnya Pak Ian. Aduh, Pak Ian kasihan. Budak itu mungkin ini kali ya, definisi zatnya itu yang di apa, takaran, timbangan. Kalau secara yang masih ya. Kita coba lihat. Coba kita hal adalah walah. Nih yang tadi ini balik lagi bentar ke yang hal tuh. Nah, Zaid telah datang dengan berkendaraan. Ja'a Zaidun rokiban. Nah, yang rokiban ini juga udah jadi hal. Jadi kan Zaid telah datang doang itu masih agak samar ya secara detailnya gimana. Tapi dengan ada hal ini diperjelas dengan kendaraan. Nah, jadi dengan terbang, dengan lari, dengan jalan. Dan tapi ini dengan berkendaraan. Terus aku menunggangi kuda yang berkelana. Aku menjumpai Abdullah sedang berkendaraan. Suasana, jadi tentang ngobrolin suasana kalau hal ini. Jadi suasana kayak gitu. Kalau hal itu suasana. Bukan hal Pak, tamyiz kan keterangan zat. Nggak, aku lagi bahas halnya dulu bentar. Nah, terus kalau yang tamyiz, tamyiz adalah dalam ilmu nahwu, tamyiz adalah kata benda atau isim harus dibaca nasab untuk memperjelas makna suatu kata kerja. Pada praktiknya, tamyiz memiliki hubungan dekat dengan fa'il dan maf'ul. Sederhana ya, tamyiz merupakan kata benda mansub yang digunakan untuk memperjelas maksud dari kalimat sebelumnya yang bersifat rancu. Oh, kalau hal ini tentang suasana. Oh, maaf. Jadi yang memperjelas itu tamyiz. Jadi jumlahnya berapa, kan misalkan aku membeli budak itu kurang spesifik dan itu. Tapi kalau ada 20 budak ini jadi lebih spesifik dan jelas. Definisinya tidak terdengar sederhana. Sederhananya juga tetap tidak sederhana. Bahasa Arab. Tapi sangat berguna, guys. Terus hubungannya lebih tampan sama mulia apa? Jadi menjelaskan, nggak sih kayaknya ini contoh yang terakhir ini emang mau ngerosting kita doang sih kayaknya ini penulisnya, ya Allah. Astagfirullah, kalian sangat tidak sopan kita. Bapaknya Zaid lebih mulia darimu. Jadi lebih mulia ini untuk memperjelas bahwa bapaknya Zaid itu lebih mulia daripada lulu semua gitu maksudnya. Aduh, ini emang buat ngerosting kayaknya yang dua contoh tadi. Dan ini loh, kan bapaknya Zaid lebih mulia darimu. Terus ditambahin lagi coba. Dan wajah Zaid lebih tampan darimu, kayak apa ya? Udahlah, nggak ada harapan kita tuh. Mengalir juga zat. Kayaknya. Mengalir zat. Kok nggak terlalu ngerti juga ya, gitu kenapa. Tamyiz kerap disamakan dengan hal, padahal keduanya memiliki definisi dan karakteristik yang berbeda.
Mengutip buku Cepat dan Mudah Belajar Bahasa Arab karya Ustadz Rusdianto tahun 2018, hal berkaitan dengan keadaan sedangkan tamyiz berkaitan dengan benda. Oh, jadi ini lebih kayak ke fiilnya gitu nggak sih? Kalau ini ke isimnya, mana tadi? Kalau ini kayak berkendara, terus berkendaraan. Jadi suasana si fiilnya apa? Pekerjaannya lah. Suasana. Ya ngerti lah ya pekerjaannya. Kalau ini lebih ke bendanya spesifik. Kayak mengalir itu kan emang bendanya. Kayak gitu mungkin. Jadi angka sama sifat itu tamyiz. Iya mungkin. Mausku mati hidup. 20 budak memiliki mulia itu kan lebih ke ini ya, karakteristik dari suatu benda. Sifat juga mulia. Tapi ini buat memperjelas doang. Pusing minum dulu guys. Iya, mau minum. Yang budak tadi tamiznya yang 20 berarti aku membeli 20 budak. Mana nih contoh budak tansab. Ini 1 2 3 1 2 3 4 ini. Istaro itu tuh aku membeli ya. Buat yang belum tahu. Isrina ini 20 gulama. Buat roastingan. Nah ini biasanya suka jadi joke anak bahasa. Hal anta gulama, apakah kamu gulama, apakah kamu budak? Itu tuh kayak are you crazy? Jawab yes kan kayak bocil-bocil baru belajar bahasa Inggris tuh crazy gitu. Lakuan bocil-bocil. Ini bisa jadi jokes juga, bahan kalian yang biar kelihatan pinter bahasa Arab pakai ini. Hal anta gulama, atau kalau ke perempuan hal anti gulama, apakah kamu laki-laki budak kayak gitu. Tolak angin tolak angin gak kalau bener coki si tolak aja nggak tahu. Tolak angin tuh ini ya, orang pintar minumnya tolak angin. Itu nggak sih? Kalian tim tolak angin atau ini? Apa namanya? Antangin. Ayo guys, vote. Kalian tim tolak angin atau angin? Udah banget ya kita ngevote yang gitu. Tapi antangin lebih murah dari tolak angin loh. Antangin tuh 3.000, kalau tolak angin 3.500. Aku nggak bisa ngetag sih. Kurang amal ibadah. Enggak. Emang nggak bisa ngetag gimana kak? Ini mau ngetag siapa? Bisa nggak sih kita ngetag orang yang lagi nggak join di PC-nya? Kalau coba kita tag bangku. Bisa. Emang mau ngetag siapa ya? Dan terus mereka ini yang dinasobkan akibat bukan contohnya mana tadi nih Isrina, jadi siang 20-nya yang nasob gitu. Atau enggak ini keringat Zaid mengalir, jadi aro mengalir. Contoh Pak yang 20 budak tadi, apanya contoh gimana? Romah iklannya di bulan puasa. Romah masih enak buat dikunyah soalnya min. Aku tim seumur hidup baru 2 kali deh makan obat mah. Seriusan. Kata dasarnya apa? Maksud kata dasarnya gimana kak? Aku nggak ngerti. Oke.
by the way, kalian yang di sini tuh emang beneran yang nggak ikut ke ini ya, Yen Stage? Yen Stage di mana? Di Bogor. Bogor jauh Pak. Emang Kak Putri di mana? Aku bisa aja sih ke Bogor kemarin, tapi aku ada acara malam ini harus ngoperatorin, nggak mungkin aku nggak sempet buat ngoperatorin lagi. Sibuk laprak, latihan praktek ya laprak. Yang 20 budak tadi kata dasarnya. Nah, ya ini ulama itu udah emang kata dasar ini. Apa nih? Emang budak tuh ulama, ulama, ulama. Kalau ini Sherina. Nah, kenapa dia pakai kamu? Ada yang bisa tahu kenapa dia pakai ulaman? Ada panjang gini ya. Ulamu. Akar dia itu jama. Soalnya kan Sherina tuh lebih dari 3 ya. Jadi jama. Si ini ya. Si apa namanya? Si budaknya itu jama. Ini ulaman. Ada alif. Ditambah alif. Begitu. Palu, Jakarta kemarin tiket masih Palu. Oh, Kak Putri itu di Palu ya? Ah, iya Kak. Aku lupa lah kalian tuh tinggal di mana aja. Yang ku ingat cuman Mas Ian sama Bang Irfan. Putri di Palu. Itu tuh dua makna loh. Kalau kayak ada pemalu dan pemalu. Yang satu pemalu tulis Palu, yang satu pemalu tuh sifatnya emang pemalu. Waduh. Ya, 3 kalinya saya minta maaf ke Kak Adelia Kiraina atas kerendaman kami dan kegajian kami. Memang kayak gini di kelas ini, entah kenapa. Pak Ian memang rada sesat. Dinasabkan istrinan. Kata dasar sebelum dinasabkan apa? Tentang i'rab mengi'rab 20 angka tuh agak rumit Kak. Aku belum sampai ke sana belajarnya. Ntar lah kita pakai contoh yang ini aja, yang lain. Nah, ini aja. Marokon. Oh, ini aja lah ini yang apa kon bakro syahman. Syahman ini kan di tamiz nih. Nah, dia tuh awal katanya tuh jadinya dengan Zaid mengalir, dia tuh jadinya Syahmun. Syahmun kalau Rofa. Kalau nasabnya Syahman. Tuh. Di Palu menunjukkan di Palu kata kerja. Nah, benar. Ini kalimat action Pak. Karena diimbuhin di-nya tersambung yes. Santai Kak. GWS Pak, di mana atau di mana? Jadi jokesnya kagak nyambung. Join me random juga nggak apa-apa Kak. Ya, yang di sini sebenarnya kami tuh pertama aku tuh ini apa namanya mengajarkan akan kerandoman. Jadi bahasa Arab ini cuma kedok doang untuk menutupi ajaran sesat. Enggak dong, kita bahasa Arab di sini. Wah, gue jijik.
nggak gitu. Oke, panutan Putri di Palu. Putri ada di Palu. Putri di Palu. Putri literally dan benar-benar sedang di Palu. Wait. Ini yang konfirmasi ya. Putri literally dan benar-benar sedang di Palu. Sedang di Palu. Kalau dipikir-pikir lagi, sedang di Palu tuh literally emang ada di Palu gitu. Benar-benar ada di Palu kan bisa jadi gitu. Tinggal spasinya itu ya. Spasi kalau di spasi Palu bisa jadi sama makna yang di atas sama yang di bawah tuh ya. Dan sumber kerandoman kami adalah Pak pasien desainer. Lihat imbuhannya Pak. Yes. I mean kalau itu di spasi juga jadi antara yang kata pertama dan kalimat pertama dan kalimat yang kedua tuh sama aja maknanya. Kami di sini tuh bersahabat, jadi ya gitu, nggak sungkan untuk roasting Pak Ian. Jangan-jangan kalian ini loh, kan biasanya orang tuh iya cinta bertepuk sebelah tangan. Jangan-jangan kalian tuh bersahabat bersahabat bertepuk apa sahabatan yang bertepuk sebelah tangan, bisa jadi Mas Ian tidak menganggap kalian teman loh. Iya Pak Ustadz, gelap, pusing adik-adik. Emangnya kami menganggap dia teman? Hey, itu statement pertama Anda seperti itu. Jangan seperti Megachan Anda. Yang awalnya bilang gak mau menantu tukang bakso, ngundang tukang bakso. Bola adalah teman Pak. Bola. Ngerti aku. Udah kelar belum nih Pak Ustadz, kasih Mimin tuh. Maksud kasihan Mimin malah. 5 menit lagi, santai aja lah. Kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi, udah aja kali ya. Biar mendamaikan suasana. Kayaknya nggak ada yang mau ditanya lagi kah? Kalau nggak ada, kita akhiri saja pertemuan pada hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini tadi materinya dari mana Pak? Apanya? Materi apa, yang mana, gimana? Mulai lagu Joji. Oh ya, nanti tutupnya lagu Joji lagi. Nah, dari bab Zorof. Ya, ini kita mulainya dari Zorof yang hari ini. Mulai lagu Joji baru masuk materi. Iya, kayaknya aku lupa jadi. Lagu penutupnya apa guys yang galau-galau? Hati-hati di jalan, kayaknya udah random banget. Ini aja aku kira kau rumah aja kali ya, biar agak beda sedikit. Genre-nya tuh agak beda gitu. Genre.